Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Miftah Fauzi mengambari dunia pesantren dalam telusur pesantren di Nusantara. Siang hari ini alhamdulillah saya dapat berkunjung ke pesantren Mursyidul Falah yang terletak di Kampung Cimuntuk, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang dulu mungkin orang lebih mengenal Bendulnya ketimbang Kecamatan Sukataninya. Padahal kecamatannya adalah Sukatan. Pemirsa, pesantren Mursyidul Falah didirikan pada tahun 9798 sudah eksis dan masih eksis sampai hari dan akan terus eksis. Pemirsa, berbicara tentang pesantren memang dinamikanya luar biasa. Salah satunya adalah pesantren yang terletak di pinggir jalan raya arah dari Purwakarta menuju Bandung adalah Mursyidul Falah. Sejak 98 beliau mencetak para santri untuk menjadi ulama yang memiliki disiplin ilmu yang jelas. Bukan pesantren kalau tidak memiliki disiplin ilmu mutafanid, baik kajian ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, diantaranya nahwu sharaf, istiqaq, wadha, serta ilmu sastra atau ilmu balaghah. Di tempat ini santri digodok dan insya Allah kita akan menemukan sebuah ciri yang berbeda dari pesantren-pesantren lain karena tiap pesantren tentu memiliki ciri khas. Baiklah, kita akan mengeksplor pemirsa sejarah singkat tentang pesantren ini didirikan, kemudian metodologi pengajaran, karena kami mendengar di pesantren ini dikhususkan kajian-kajian menukik kepada kedalaman ilmu bahasa Arab agar orang bisa membedah kitab kuning, karena tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak hanya cukup mengetahui harkat, tidak hanya cukup mengetahui segat, tapi kedalaman bahasa Arab sangat sungguh luar biasa. Baiklah, saya didampingi oleh muassis, muadib, mualim ma'had daripada Mursyidul Falah, Kiai Haji Ubang Asy'ari. Syekhuna, didirikan pesantren 9798 sampai hari ini, kesan yang dirasakan oleh Syekhuna mengelola pondok pesantren, kemudian cita-cita ideal kahoyong salira pesantren ke depan ini harus seperti apa dalam menghadapi kondisi kemajuan zaman, sementara Salafiyah dalam kondisi yang katakanlah disaingi oleh pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah modern, dengan tidak maksud menganggap negatif sekolah-sekolah atau pesantren modern, tapi tentu saja beliau punya pendirian, punya sikap yang jelas. Mari kita dengar dari beliau. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammadin rasulillah wa ala amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'millah. Pada siang hari ini persis iradat Allah, saya selaku pimpinan pondok pesantren didatangi oleh Kiai Haji Tubanus Miftah Fauzi, dan kebetulan istri saya sendiri masih satu nasab dari Banten. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri asli Sukabumi, namun juga Allah menakdirkan punya istri masih saudaranya Alhamdulillah. Kiai Haji Miftah ini. Alhamdulillah. Pertama kali saya itu ikut mengabdi terhadap di pondok pesantren, di mana pesantren pada saat itu dipimpin oleh sang ketua, Masya Allah. Kiai Haji Nama Ubay Hasan Basri. Namun tidak lama ikut di Kerawang, tepatnya Kampung Sawah Dengklok pada saat itu kecamatannya. Ya. Sekarang sudah berubah ya, menjadi Kertajaya. Ya. Juga tidak terlepas dari ketentuan Allah, saya sama istri saya dari Kerawang itu mencoba ikut mengabdikan diri juga di pondok pesantren di Sukabumi, yang kebetulan bapak saya sendiri pimpinannya. Saya mengabdi di sana kurang lebih mungkin lamanya kalau tidak salah sekitar 5 atau 4 tahun. 4-5 tahun membantu Abah di Sukabumi. Di situ pula tidak terlepas dari seruan atau ajakan
ayah mertua harus pindah lagi ke tempat yang memang Masya Allah sudah direncanakan, yaitu tempat ini. Tempat ini yang sekarang pemirsa, betul. Alasannya sederhana, karena sang mertua atau merasa abah jauh dengan cucunya. Betul. Jadi saya pindah lagi dari sana, dari Sukabumi ke sini. Hijrah lagi ke sini. Ya, tahun 97. 97. Pada saat 97 itu kebetulan belum didirikan pesantren seperti ini. Tapi yang datang untuk ingin belajar ke tempat ini kebetulan ada beberapa anak santri yang dari Sukabumi, yang dari Cianjur, juga dari Kerawang. Namun pada saat itu kan masih belum punya bangunan pondok seperti ini. Kebetulan di belakang ada bangunan pondok pesantren, sisa-sisa peninggalan Pangaresa Syaihuna Mama Idris Bendul, dan Mama Idris pun juga kebetulan masih gurunya daripada Abah. Ya. Santri pada saat itu ikut di pesantren itu, santri pada saat bulan puasa tidak pulang, dan pada saat hari Lebaran pun juga tidak pulang. Memang saya sengaja tahan. Tahan. Kenapa saya tahan? Untuk dibawa ziarah ke mertua, artinya dilalatul halah, tidak dilalatul akwal, artinya membawa santri ke sana. Itu pun menjadi bahan pertanyaan juga pada sang abah mertua. Oh, berarti di sana sudah ada santri. Nah, dari bulan Syawal, tidak lama lagi setelah saya berziarah ke sana sama anak santri, mertua membangunkan pondok pesantren. Awalnya itu adalah pondok putra sama pondok putri. Yang masih kecil waktu itu, bangunnya sederhana, betul. Pada saat itu. Lama kemudian seiring dengan waktu, saya sempat juga di sini, kalau secara jujur dulu itu kurang begitu kuat. Karena cuaca, betul. Karena berbagai alasan lah. Sempat juga mau pindah ke Sukabumi, mau pindah ke Cianjur. Namun Allah tidak juga untuk menakdirkan saya. Saya pikir apa salahnya di tempat ini kita teruskan dan kita bangun sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah sampai hari ini dan sampai detik ini pembangunan pesantren terus berjalan. Alhamdulillah. Santri sekalipun memang tidak sangat signifikan artinya perlahan, tidak surut dan tidak mundur, malah sekarang jadi bertambah. Cara pondok pesantren di sini saya tidak menghilangkan kesalafiahan. Tradisi pesantren asli. Pesantren asli, tradisi salafus soleh terdahulu. Katakanlah kalau di tempat di Purwakarta di sini yang sering kita dengar, dan itu adalah merupakan figur dan gurunya para masyayikh, yaitu Pangaresa Mbah Sempur, Bagus Bakri. Sekalipun tidak sama, tapi tidak meninggalkan trah yang dibiasakan oleh para masyayikh terdahulu. Jadi secara kesalafiahannya dipertahankan dan tidak dihilangkan, apalagi dihilangkan. Artinya dipertahankan, sekalipun memang diwarnai sesuai dengan tuntutan zaman dari sisi metodologi. Jadi kitabnya tidak berubah, ajarannya tidak berubah, hanya metodologinya saja. Karena di sini kan berbagai kemampuan dan berbagai usia. Kebetulan yang santri yang datang ke sini itu, yang mondok ke sini itu tidak dibatasi usia. Sekalipun usianya asal sudah bisa makan sendiri, asal sudah minum sendiri. Betul. Insya Allah di sini pun juga ada yang diterima. Terus usianya sampai usia lanjut, sekalipun kalau memang ingin bersantri di sini, ingin belajar lagi tentang pesantren, silakan. Cara di sini makanya sesuai, tidak menghilangkan kebiasaan salafiyah, tapi juga ada yang ditambah dengan cara dan sistem. Mungkin saya secara pribadi juga dibantu dengan anak menantu dengan cara yang memang diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan dan tahapan santri itu sendiri. Soalnya kan tidak mudah juga untuk santri itu, pertama menurut
yang telah saya jalankan dan saya rasakan, tidak semua santri ketika memang dimasukkan sama orang tuanya diantarkan ke pondok pesantren langsung betah. Betul. Ada yang paginya diantarkan sama orang tuanya dan keinginan kebutuhannya cukup dilengkapi fasilitasnya, tapi sorenya sudah pulang lagi. Ini kan keinginan anak ingin pesantren itu maha mulia sekali. Sangat mulia sekali. Tangan kemampuan ayah ataupun keluarganya, tapi Allah memberikan rasa keinginan anak tersebut, hidayah tersebut kepada sang anak, hingga anak tersebut pertama mau datang ke pondok pesantren. Dan memang pondok pesantren Salafiyah ini kan sudah mungkin agak sedikit kurang begitu diminati, kurang tren. Tapi saya sadar dengan hal itu bahwa pondok pesantren sistem Salafiyah itu artinya kurang banyak peminat. Tapi tetap saya tidak akan menghilangkan paradigma Salafiyah itu. Tidak akan mundur satu langkah pun sekalipun memang harus ditambah karena mengikuti tuntutan. Sekalipun tambahannya juga tidak sangat banyak lah. Cuman hanya sekedar saja samara lah umpamanya masakan. Bumbu saja pemirsa. Karena yang menurut saya dianggap penting itu bagaimana ketika anak santri datang ke tempat ini pertama betah. Makanya di sini ada kebiasaan saya sekalipun bentuknya heureuy tapi itu supaya jadi bangkit perasaan rasa ingin di santri. Ketika ada santri baru, ada kata-kata begini kalau saya, ayo Sep, Jang, sok nyarios, betah. Guyonnya begitu. Sebab pertama itu betah dulu. Ketika anak betah pun itu baru satu langkah. Belum tentu betah di pesantren, punya rasa ingin mau ngaji. Itu langkah kedua. Setelah itu ada biasa lagi saya sambil goyang ke anak baru itu santri, hadir Sep. Ngaji. Hadir. Ya Allah, betah, ngaji, takbir, luar biasa. Setelah itu ketika ngaji tersebut juga ngaji mau anak datang ke tempat taklim, ke majelisnya. Tapi belum tentu rasa ingin bisa. Di situ juga muncul kata-kata yang ketiga, bisa. Luar biasa. Jadi ada 3 tahapan metodologi pertama betah, ngaji takbir, kemudian bisa takbir. Makanya saya sistem ngajar di sini. Kalau ke anak santri suka bilang begini, kakak, kalian ketika memang paketnya kecil, loadingnya itu lama, kalian jangan tipis harapan. Semuanya kita punya hak untuk bisa. Dan insya Allah saya suka bilangnya Kang Haji kesannya Kang Haji kepada kalian juga sudah diserasikan. Dan saya itu diupayakan yang loadingnya lambat, loadingnya lambat paham dan mengerti kepada ajaran yang diajarkan, berarti apalagi yang loadingnya cepat, yang lebih cepat. Betul. Makanya di sini tidak menghilangkan dari pertama, karena di sini tidak ada sistem kelas yang itu kelas-kelas gitu. Jadi pertama satu tempat, satu majelis, gurunya masih saya juga, tapi yang ngaji ada klasifikasinya. Ada klasifikasi. Jam-jam pertama yang datang ke majelis itu santri yang masih tahap belajar. Di samping setelah kalau sehari semalam itu subuhnya kan ada pembacaan belajar Al-Quran gitu. Karena itu yang jadi pokok. Tidak akan paham anak santri, baik itu ilmu nahu ataupun ilmu sorof, mau bagaimana kita menjelaskan sulasi mujarot atau rubai mujarot, sulasi majid dan lain sebagainya. Kalau paping lain pilapil, kalau orang tersebut belum tahu arah, belum tahu huruf Al-Quran, huruf bahasa Arab. Makanya di sini tidak menghilangkan langkah awal itu nulis di papan tulis. Masya Allah. Ada yang ditulis entah itu Safinah atau Sulam Taufik. Mungkin saya
dengar atau melihat langsung di tiap pesantren sudah hampir jarang dan mungkin nggak bakal sanggup betul. Menulis di papan tulis dengan begitu lama dengan cara yang memang seperti kita balangkan kepada satu yang sudah jalan. Yang sudah jalan, betul. Artinya ditulis sistem Jawa dulu, cara melugohnya. Betul. Artinya tidak menghilangkan seperti mubtada utawi, khobar iku, betul. Opo sopo apane dan lain sebagainya. Tapi itu bukan sampai di situ. Karena itu pertama saya mungkin tabarukan ya kepada guru-guru dan leluhur biasanya tidak menghilangkan cara seperti itu. Betul. Dalam arti bukan arti kita pun juga menafikan dengan yang langsung ke Sunda ya. Betul. Karena yang telah saya rasakan dan saya pelajari asal lebih terdukung gitu. Maka ketika memang utang ini jadi sistemik dengan lugat Jawa itu sistemik. Dengan lugat Jawa yang ditulis di papan tulis, saya tulis dan saya baca, diperhatikan oleh semua. Pakai telunjuk juga, pakai apa namanya? Pakai apa namanya? Alat lah ya. Tunjuk. Kalau istilah Sunda tunjuk. Supaya ketahuan ini Betawi. Sekaligus di situ juga belajar ikro lah. Betul. Belajar membaca. Betul. Terus belajar menulis. Anak-anak yang pertama tidak disarankan untuk pakai kitab yang di logonya, tapi bawa buku dan pulpen. Pakai buku kosong, bawa pulpen untuk mencatat, menulis apa yang telah ditulis kita di papan tulis. Karena kan susah ketika anak santri yang tahapan baru tahu dan baru masuk ke pesantren harus pegang kitab kuning. Apalagi disuguhin kudul juman itu bukan kelasnya. Jadi kasihan itu anak itu tidak akan muncul rasa ingin bisa karena sudah down duluan sudah menganggap berat terlebih dahulu gitu. Jadi diberi yang enteng-enteng dulu. Betul. Setelah itu kita baca logonya. Setelah itu ada sistem soalan Kak. Sistem soal. Soalan itu pertanyaan ke setiap santri yang memang santri ini sudah dipersiapkan, ada talarannya. Ada hafalan yang sudah disiapkan. Ada hafalan. Di sini ada 2 hafalan yang paling dasar. Pertama, talaran untuk nahu. Nah, untuk menghafal nahu. Bukan talaran kitab jurumiahnya, tapi kaidah ya. Racikan hasil dibuat oleh saya sendiri. Masya Allah. Karya sendiri ditalar sama anak santri dengan takrif dan definisi satu demi satu, tapi juga dengan bahasa Arab, tapi diartikan dengan arti Sunda. Itu ditalar sama semua. Dihafal dulu oleh santri. Makanya itu talaran nahu, ada talaran sorotnya. Ikut dengan ngelalnya, nasalnya. Sebetulnya kalau bagi hanya bahan untuk membaca kitab kosong atau kitab gundul kitab gundul itu sudah cukup dengan bahan nalar nahu dan nalar sorot. Tinggal dipraktekkan. Paling anak tinggal bekalnya komus lah atau menghafal lugo dari satu kitab. Insya Allah itu pun sudah terbantu banget langkah awal. Nah, di papan tulis itu tidak menghilangkan saya soalan. Contoh paslun ini dibacanya ada paslun, paslan, paslin. Paslun jadi ditanya itu santri pokoknya paslun nyerapnya 2. Satu jadi apa? Anak santri pasti menjawab jadi khobar dari mubtada yang dibuang atau jadi mubtada khobarnya dibuang. Bagaimana menurut alfiahnya? Itu dari mulai jurumiyah, imriti, ketika berurusan dengan sorof yakulu, kailani ditanya, bahkan kadang-kadang ada sekait hubungannya dengan yang sudah mampu, ada kelas lebih tinggi, lebih besar. Itu berarti kita bukan maklum tanya sudah menolong tanya secara sistem soalan. Yang di soal ini tidak anak santri yang baru belajar, karena yang baru itu mungkin dia akan shock ketika ditanya orang yang tidak paham. Mungkin yang sudah ada kesiapan minimal 3 bulan sudah ada talarannya. Dan saya tidak akan menanya ke santri yang baru yang tidak bisa menjawab. Karena sudah kelihatan duduknya santri dan kemampuannya santri, sekalipun dia tidak bicara dan tidak menjawab, sudah kelihatan kemampuannya. Masya Allah. Nah, jadi saya tanya, dan pasti dia bisa. Menurut saya, dan memang kenyataannya bisa. Nah, anak tersebut jadi lebih pede, punya keinginan, semangat. Wah, ini saya bisa. Cocok dengan tadi bisa. Jadi muncul semangat kan? Rasa ingin belajar dan semangat. Muncul betah, muncul kemauannya sangat tinggi dan lebih memperhatikan kepada
pelajaran itu. Setelah disoal beres, putra dan putri biasanya di sini suka disemangatin begini. Tanya dulu santri putri yang kecil. Ketika bisa ditanya santri putra yang sudah agak lama dan memang orang ini bandel gitu, artinya ketika ditanya tidak bisa pun juga tidak akan kabur. Ditanya ternyata nggak bisa, kamu kalah sama perempuan. Sama anak perempuan santri gitu. Kecil lagi. Itu metode combine namanya. Itu. Di-combine seperti itu saya biasanya. Makanya lebih lama ngajar yang masih anak belajar saya ketimbang yang dasar, yang sudah bisa baca senior ngaji lah ya. gitu. Karena yang sudah senior menurut saya sangat mudah ngajarnya. Karena anak sudah lumayan lah punya pengalaman sorok nahu. Jadi ketika ngajar samsia ataupun jawar matun ataupun ukunul juman ya tinggal kita baca dan mendengarkan. Paling kalau memang ada yang sedikit pelik pakai papan tulis. Ataupun dengan gaya tangan juga sudah bisa diterima. Pemirsa, ini kelebihan Bala dengan Kang Haji Umang Asy'ari yang sanad ilmunya beliau dari sejak kecil dari abahnya di pesantren Dangder Kabupaten Sukabumi, seorang ulama sepuh yang zuhud, yang sederhana tetapi memprioritaskan kajian tentang alfiyah. Beliau juga pernah di Warudoyong di Alwardayani Lama, pernah di Ciberem dan beberapa pesantren di Garut, Ciamis, bahkan di mertuanya di Abah Kiai Haji Obai Hasan Basri. Luar biasa pengalaman beliau dan sebelumnya kita akan tanya dulu salah satu anak menantu beliau yang kebetulan beliau adalah putra daripada Pondok Pesantren Darul Ulum Petir, Pak Kiai Haji Hidayat. Ini juga sudah lama dan kita akan tanya beliau kesan pesan membantu dan termasuk Dewan Kiai pengajar di Mursyidul Falah, yakni Opik Taufikullah. Kang Opik, kira-kira sudah berapa tahun di sini? Mohon diceritakan ke pemirsa pesantren Indonesia pengalaman, kesan-pesan selama mengajar di Mursyidul Falah. Silakan Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tinggal di Purwakarta, tepatnya di Kampung Cimuntuk, Desa Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sejak tahun 2015 setelah menikah dengan putri Syekhuna. Nah, tentu memang dari orang tua menganjurkan untuk supaya mungkin di luar karena mungkin di daerah sendiri sudah banyak dewan-dewan guru, dewan-dewan kiai, keluarga ya, betul. Di pesantren maupun di masyarakat. Nah, karena untuk lebih berkembang ilmu, kemanfaatan ilmu bisa lebih menyeluruh. Karena seperti di Ciamis mengajar hanya kitab itu saja. Setiap tahun, setiap musim kitabnya hanya itu saja. Tidak ada perkembangan ke pelajaran-pelajaran yang lain. Mungkin 1 fan. Atau mungkin 2 fan, tidak berkembang sampai 3 fan atau 4 fan. Tapi alhamdulillah sejak belajar di sini di Mursyidul Falah ini, terus di samping itu saya selalu meminta doa kepada guru-guru agar dibukakan ilmu walaupun saat pesantren. Masya Allah. Perasaan masih kurang karena memang pengalaman pesantren tidak kemana-mana, banyakkan di rumah bersama bapak. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dan doa terutama pada orang tua mendukung dan terus memberikan semangat untuk selalu belajar dan selalu tolaah, selalu mengajar dan dibuka semua kitab-kitab yang dibutuhkan di sini. Alhamdulillah. Sedikit saya walaupun belum 100% tapi alhamdulillah untuk kerja cukup sibuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ya Kang Opik ya, artinya pemirsa, Kang Opik yang asli Ciamis ketika menjadi menantu di pesantren Mursyidul Falah, beliau terkenal orang tuanya di Darul Ulum adalah pan usul fikih, sehingga Mursyidul Falah karena santri terus berkembang dan bertambah dari mulai santri kelas kecil yang anak-anak awal sampai kepada ada santri yang sudah berumur bahkan sudah punya istri, pernah mondok di sini belajar lagi cara membaca kitab gundul. Maka semangat dan optimisme Mursyidul Falah ke depan dengan metodologi yang luar biasa sudah dirasakan
Dan sampai hari ini prestasi Mursyidul Pala, walaupun baru 1-2 tahun ikut MKK Musabaqah Tilawatul Qulub, ternyata menjadi juara di berbagai perhelatan Musabaqah Tilawatul Qulub Kabupaten Purwakarta. Betul ya, Pak Kiai ya? Santri-santri kita di sini alhamdulillah. Jadi pemirsa sekalian, bagi anak Anda yang ingin belajar salafiyah, tidak usah ragu, tidak usah sanksi, datanglah ke pesantren yang tepat. Kalau anak ingin bisa baca kitab gundul, datanglah kepada ulama, kiai yang memang di dunia itu bergelutnya dan memiliki metode-metode ampuh. Kita mengenal ada metodologi Bangsri, Amsilati. Di Mursyidul Pala ini juga insya Allah tidak kalah. Silakan datang, pesantrenkan anak ke Mursyidul Pala. Insya Allah menurut saya dalam tempo 2,5 tahun asal khusyuk anak itu belajar sungguh-sungguh, orang tuanya mendukung, insya Allah bisa kebuka cara membaca kitab kuning. Kitab tahun keduanya kah? 1 tahun keduanya ternyata pemirsa, Masya Allah sudah dibuktikan hipotesa antitesa. Insya Allah pemirsa, demikian kabar kami dari Mursyidul Pala Cimuntuk, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Kalau Purwakarta dulu terkenal dengan Syekh Baing Yusuf, guru dari Syekh Nawawi Banten. Kemudian terakhir Syekh Muhammad Tubagus Ahmad Bakri. Hari ini Mursyidul Pala hadir memberi warna yang berbeda, mengkayakan kembali hajanah tradisi pesantren salaf di Kabupaten Purwakarta. Pesan terakhir Pak Kiai kepada seluruh pemirsa dunia pesantren Indonesia yang menonton percakapan kita, apa kesan terakhir Pak Kiai terhadap calon santri-santri atau santri yang sudah mungkin? Mangga minta pesannya. Pertama, pondok pesantren dunia salafiyah atau paradigma dan ilmu kesalafiyahan, apalagi kalau memang di tempat tersebut sudah terbentuk pondok pesantren salafiyah, tentang cara dan ilmu kesalafiyahannya jangan sampai dihilangkan dan harus dipertahankan. Insyaallah. Karena menurut hemat saya secara pribadi, yang memperkuat dan menjadi kokohnya agama terutama Ahlussunnah wal Jamaah, kita akui adalah produk-produk salafiyah. Dan di sini memang saya supaya salafiyahnya murni, bukan arti jelek atau tidak bagus, di mana di salafiyah di dalamnya ada sekolah. Saya di sini tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian salafiyah. Makanya tidak memasukkan sekolah ke dalam pesantren. Tapi bukan arti sekolah itu jelek. Betul. Namun ingin mencetak santri yang profesional di bidang kesalafiyahannya. Karena menurut saya kalau waktu saja 24 jam yang Allah berikan kepada kita, yang dipergunakan paling hanya 16 jam lah. Betul. Kalau 16 jam ini di sini dibagi dua dengan pendidikan umum dan pendidikan pesantrennya, mungkin di situ ada yang tidak ada yang terkurangi. Sekalipun mungkin mampu di dalam dua bidang ilmu, tapi tidak akan profesional di satu bidang karena tidak konsentrasi. Sekalipun di sini ada juga 1-2 orang, tidak terlalu banyak yang sambil sekolah. Mereka sekolah di luar tapi fokus ngaji di pesantren. Kalau di pesantren anak santri tersebut jangan membawa yang kebiasaan di sekolah, yang belajar. Namun di sini ada beberapa sekolah yang dari luar pesantren ini yang ikut bersharing berkolaborasi, di mana menjamin untuk menghasilkan kesetaraan atau muadalah bagi mereka yang pesantren di sini pemirsa. Itu ada paket semacam paket A, paket B, paket C. Tapi di sini KBM sekelas paket A. Tapi artinya PKBM semacam PKBM. Sekolah tapi hanya bangkunya saja. Bangkunya saja, semacam filial lah filial. Ijazahnya ijazah resmi. Baik pemirsa, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kabar pesantren Indonesia. Terima kasih. Mursyidul Pala jaya. Insya Allah dipertahankan sampai hari kiamat. Pesantren tetap ada, dan salah satunya adalah Mursyidul Pala. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.